warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Melia Rizky dengan NIM 2210204014. Di sini saya akan menjelaskan peran mikroorganisme pada proses pembuatan tape singkong atau Manihot esculenta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi tentang tape singkong. Tape singkong adalah tape yang dibuat dari singkong yang difermentasikan. Singkong yang diolah menjadi tape adalah singkong yang manis, biasanya itu berwarna putih. Makanan ini populer di Jawa dan dikenal di seluruh tempat, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Namun di Jawa Barat, makanan ini dikenal sebagai peyem. Adapun proses pembuatan tape ini melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan ragi tape atau Saccharomyces cerevisiae yang dibalur pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Namun, pada dasarnya tape ini adalah makanan yang matang setelah melalui proses kukus atau rebus. Pembuatan tape diperlukan enzim atau ragi tape menjadi populasi campuran yang terdiri dari spesies, yaitu Saccharomyces candida dan Hasonella dapat menguraikan gula menjadi alkohol dan bermacam-macam zat organik lain. Selanjutnya, Aspergillus menyederhanakan tepung menjadi glukosa serta memproduksi enzim glukoamilase yang akan memecah pati dengan mengeluarkan unit-unit glukosa. Dan yang terakhir, Acetobacter dapat merombak alkohol menjadi asam. Ada beberapa jenis jamur dalam ragi tape. Yang pertama, Salamidomusor oryzae, Musor sp, dan Rhizopus sp. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan Saccharomyces cerevisiae, yaitu jamur yang membantu dalam pembuatan tape. Apa itu Saccharomyces cerevisiae? Saccharomyces cerevisiae berasal dari bahasa Latin, yaitu Saccharomyces berarti gula jamur, dan cerevisiae itu adalah dir. Saccharomyces cerevisiae ini merupakan jenis kamir atau ragi yang memiliki kemampuan untuk mengubah glukosa menjadi etanol dan CO2. Saccharomyces cerevisiae ini berfungsi dalam pembuatan tape, roti, dan bir. Karena Saccharomyces cerevisiae ini bersifat fermentatif yang melakukan fermentasi, yaitu dapat memecahkan glukosa menjadi karbon dioksida dan alkohol secara kuat. Lalu, jamur ini merupakan mikroorganisme yang utama yang dikembangkan oleh manusia untuk membuat makanan seperti roti dan tape. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik Saccharomyces cerevisiae ini. Merupakan mikroorganisme bersel satu, tumbuh baik pada suhu 30 Celcius dan pH 4,5-5, dan tidak berklorofil, dan dapat berproduksi dengan dua cara, yaitu aseksual dan seksual, berbentuk oval atau berbentuk bulat, dan selnya itu terdiri dari kapsul, dinding sel, membran sitoplasma, nukleus, vakuola, dan mitokondria. Ukuran sekitar 1-5 nanometer dan 20-25 nanometer dengan lebar sekitar 1-10 nanometer, termasuk dalam golongan Ascomycetes, dan koloninya itu berbentuk rata, lembab, menkilat, dan halus. Adapun reproduksi Saccharomyces cerevisiae ini ada dengan dua cara. Yang pertama, kita akan membahas dengan cara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan sel atau pelepasan tunas dari sel induknya. Tunas yang terlepas akan menjadi sebuah sel jamur baru. Dan yang kedua itu secara seksual, ini diawali dengan konjugasi ataupun penyatuan dari dua sel haploid yang berbeda jenisnya, dan dari hasil penyatuan itu dengan menghasilkan zigot yang berkromosom diploid. Dalam proses pembuatan tape singkong tentu akan melibatkan mikroba dalam proses fermentasinya. Pada pembuatan tape singkong itu melibatkan 4 tipe koloni bakteri, yaitu 3 jenis bakteri gram positif dan 1 jenis bakteri gram negatif, yaitu B. subtilis, L. plantarum, dan P. fragis. Bakteri yang paling dominan yaitu B. subtilis dan L. plantarum. Kemudian, kamir atau ragi paling dominan dalam proses pembuatan tape singkong, P. jadini dan Saccharomyces cerevisiae. Pada proses fermentasi, tidak hanya ditemukan B. subtilis dan L. plantarum,
melainkan bakteri lain seperti Bacillus st. Untuk bakteri B. subtilis ini berasal dari air. Adapun alat yang digunakan dan jenis ragi yang digunakan. Adapun penggunaan mikroba dalam proses fermentasi tape singkong menghasilkan cita rasa yang baik. Namun, ketika menggunakan vape ragi menghasilkan tape singkong yang keras karena tidak manis dan tidak beraroma. Mikroba B. subtilis dan L. plantarum dalam proses pembuatan tape menghasilkan tape singkong yang lebih lunak, beraroma dan memiliki cita rasa yang manis dan keasaman, serta tidak mengandung alkohol terlalu tajam. Tekstur lunak pada tape dikarenakan adanya bakteri B. subtilis menghasilkan enzim amilase yang mampu menerima amilum pada singkong, dan bakteri L. plantarum menghasilkan asam laktat untuk menurunkan pH lingkungan pertumbuhannya dan menghasilkan rasa asam. Adapun faktor yang mempengaruhi proses pembuatan tape ada 4. Yang pertama adalah suhu. Suhu yang digunakan dalam fermentasi mempengaruhi mikroba yang berperan dalam proses fermentasi. Suhu optimal yang digunakan dalam fermentasi yaitu 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Yang kedua adalah keasaman. Kondisi keasaman yang baik bagi pertumbuhan bakteri adalah 3,5 sampai 5,5. Dan yang ketiga adalah oksigen. Derajat aerobik osis adalah faktor utama dalam pengendalian fermentasi. Oksigen harus dibatasi pada fermentasi tape agar tercipta suasana fermentasi anaerob. Dan yang terakhir adalah ragi. Jumlah ragi yang diberikan juga dapat mempengaruhi. Apabila ragi yang diberikan terlalu banyak, maka dapat membuat tape tersebut sangat lunak. Adapun manfaat konsumsi tape singkong bagi tubuh, yang pertama meningkatkan imunitas, yang kedua mencegah anemia, yang ketiga menguatkan fungsi otot, yang keempat melancarkan pencernaan dan sebagai probiotik, dan yang kelima menurunkan kadar kolesterol, dan yang terakhir membantu mengobati jerawat. Kupas singkong yang sudah dipersiapkan, kemudian dipotong-potong sesuai selera. Kemudian cuci singkong yang telah dipotong menggunakan air hingga bersih. Kukus singkong sampai teksturnya menjadi empuk. Proses pengukusan ini bertujuan supaya tekstur singkong menjadi lebih lunak sehingga dapat mempercepat proses fermentasi. Yang keempat, tiriskan singkong dan dinginkan dengan cara diangin-anginkan. Proses pendinginan singkong setelah dikukus bertujuan untuk menjaga kehidupan inokulum yang diberikan karena suhu yang panas dapat berisiko merusak organisme. Yang kelima, setelah singkong dingin, letakkan pada wadah yang terpisah dan taburi dengan ragi hingga merata. Tutup wadah singkong tersebut dan diamkan selama 3 hari. Inilah hasil dari proses pembuatan tape singkong dengan tekstur yang sangat lembut dan aroma khas tape dan rasanya manis dan keasaman.